Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Nusantara dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa dalam rangka memberikan asupan rohani kita, diri kita dengan ilmu. Karena manusia akan mulia, manusia akan terang hidupnya dan masa depannya manakala itu ada ilmu. Ilmulah menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk lainnya. Oleh karena itu, manusia oleh Allah Subhanahu wa taala ditunjuk sebagai khalifah, pengganti Allah di muka bumi untuk melakukan pemakmuran dan membangun peradaban. Meskipun kadang-kadang manusia itu berbuat jahat, meskipun kadang-kadang manusia itu tidak taat, tetapi karena manusia punya kelebihan ilmu, Allah angkat manusia ini menjadi khalifahnya. Pernah satu cerita di dalam Al-Quran, malaikat melakukan usul pada Allah Subhanahu wa taala, kenapa yang jadikan khalifah adalah manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Adam sebagai khalifah fil ardi, lalu malaikat mengatakan, nahnu nusabbihuka wa nuqaddisu lak, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sementara malaikat adalah yang bertasbih dan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membedakan antara keduanya? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'i haula. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah memberikan nama-nama yang ada di muka bumi. Kemudian summa aradhum 'alal malaikati. Lalu disampaikan kepada para malaikat. Malaikat tidak mampu melakukan proses bagaimana mengembangkan, bagaimana proses analisis. Tidak bisa seperti manusia. Hanya manusia yang bisa berpikir, manusia bisa analisis, dan manusia yang bisa meninggikan. Oleh karena itu Allah mengangkat manusia sebagai khalifah di muka bumi. Karena apa? Karena ilmunya. Kita biasa bayangkan dalam kehidupan sekarang ini, hidup kita mungkin tidak punya sayap, tetapi kita bisa terbang. Kenapa? Karena punya ilmu bagaimana bikin pesawat terbang. Mungkin kita tidak bisa jalan di atas air, tidak bisa nyelam di air, tapi bagaimana kita bisa melalui lautan itu? Kenapa? Karena kita ini bisa berakal dan berkarya sehingga kita menciptakan kapal sehingga kita bisa jalan di atas air. Banyak sekali di muka bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala dihamparkan kepada manusia, dan manusia bisa memberikan kreasinya. Kenapa? Karena manusia itu mempunyai akal. Coba bayangkan sekarang ada alat komunikasi yang namanya handphone. Bagaimana di satu tempat ke tempat lain bisa melakukan komunikasi? Bagaimana kita sekarang bisa menyambung dari satu tempat ke tempat yang lain? Itu karena handphone. Kita bisa mengedarkan suara kita. Kita bisa juga menyebarkan visual kita. Dan kita bisa menyebarkan seperti kesempatan kali ini bertemu dengan saudara melalui layar TV One Salam Nusantara. Dengan apa? Kreasi akal manusia. Allah memberikan nama-nama. Lalu dari nama-nama itulah dikembangkan oleh manusia menjadi karya, menjadi kreatif. Sehingga manusia bisa mempermudah kehidupannya di muka bumi ini. Dengan apa? Dengan akalnya dan dengan ilmunya. Oleh karena itu, kalau kita kepingin mulia, maka tuntutlah ilmu. Makanya Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya memberikan perintah kepada kita, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu wajib bagi kaum muslim, laki-laki maupun muslim perempuan. Tidak ada bedanya laki-laki dan perempuan. Kewajiban untuk menuntut ilmu. Bukan karena anak laki-laki lalu disekolahkan sampai tinggi. Mulai dari S1, S2, S3. Lalu kalau anak perempuan cukup sekolah SMP. Kalau anak perempuan cukup sekolah SLTA. Tidak. Laki-laki dan perempuan punya hak yang sama untuk menuntut ilmu. Maka thalabul ilmi faridatun. Mencari ilmu wajib ala kulli muslimin. Laki-laki muslim wa muslimatin. Dan muslimah perempuan. Kewajiban. Kenapa? Karena membedakan kita akan menjadi orang mulia manakala kita berilmu. Bisa bayangkan di dalam prospek tenaga kerja kita. Bagaimana tenaga kerja unskill, tenaga kerja yang tidak punya keahlian, tenaga kerja yang hanya
lulusan dari SD, lulusan SLTP, lulusan SLTA dibandingkan dengan orang yang sudah sekolahnya tamat S2, tamat S3, bahkan mungkin profesor. Bisa dibayangkan mereka kerja selama sebulan itu kalah dengan karya hasilnya dengan orang yang hanya berapa? Mungkin 2 jam, mungkin hanya setengah hari. Karena apa? Karena akalnya. Orang dimuliakan dan orang dihargai karena apa? Karena kepintarannya. Oleh karena itu manusia yang bodoh itu tidak lebih baik dari apa? Daripada orang yang alim. Maka disebutkan ibadahnya orang yang bodoh itu kalah sama tidurnya orang alim. Ibadatul alim khairun min naumul alim khairun min ibadatil jahil. Tidurnya orang alim itu lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh. Kenapa? Mungkin orang bodoh itu salah-salah dalam ibadah, mungkin tidak benar. Sementara orang alim tidur pun hanya karena tujuan beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepingin kita mulia, kepingin kita maju, kepingin kita bersaing, hanya satu, sumber daya manusia. Tidak ada lain, hanyalah manusia yang dikuatkan. Sebuah negara yang maju bukan karena sumber daya alamnya, bukan karena kekayaan alamnya, bukan. Tapi karena sumber daya manusia yang hebat, orang-orangnya terdidik, orang-orangnya yang terampil, orang-orangnya yang disiplin, orang-orangnya yang berani bersaing dan mampu bersaing secara global. Dan itu yang menentukan kemajuan dan masa depan suatu bangsa yang diawali dari sumber daya manusianya. Kita sambung setelah pesan-pesan berikut ini.